Shalom sahabat cinta Alkitab. Terima kasih buat sahabat cinta Alkitab yang sudah menyelesaikan 39 kitab dalam perjanjian lama. Dan kita akan memasuki perjanjian baru, 27 kitab dalam perjanjian baru. Dimulai dari Injil Matius. Injil Matius. Penulis Injil ini dikenal sebagai Injil Matius karena ditulis oleh Rasul Matius. Tipe tulisan yang kami temukan dalam kitab ini sesuai dengan perkiraan kami mengenai kemungkinan naratif seorang pemungut pajak. Matius mempunyai ketertarikan dengan akuntansi. Kitab ini sangat teratur dan tepat sasaran. Bukannya menulis berdasarkan kronologis, Matius membagi Injilnya ke dalam 6 topik. Berlatar belakang sebagai seorang pemungut pajak, Matius mempunyai kelebihan yang menarik bagi orang Kristen. Seorang pemungut pajak diharuskan menulis cepat dan teliti dalam bentuk singkatan yang berarti. Matius terbiasa merekam ucapan seseorang selagi diucapkan dari kata ke kata. Ucapan yang tertulis dalam Injil Matius karenanya bukan hanya terilham oleh Roh Kudus, tetapi memang berupa kutipan langsung dari perkataan Yesus. Sebagai contoh, khotbah di bukit yang direkam pasal 5-7 terlihat sebagai catatan sempurna mengenai khotbah agung itu. Tanggal penulisan. Sebagai seorang rasul, Matius kemungkinan besar menuliskan kitab ini pada periode awal gereja mula-mula, diperkirakan sekitar tahun 50. Ini merupakan periode di mana sebagian besar orang Kristen memiliki latar belakang sebagai bangsa Yahudi. Karena itu dalam tulisannya banyak memakai perspektif dan istilah yang familiar bagi orang Yahudi. Tujuan penulisan, Matius ingin membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus Kristus itu Mesias yang dijanjikan. Berbeda dengan Injil lainnya, Matius mengutip nubuat-nubuat dari perjanjian lama untuk menyatakan Yesus sebagai penggenapan nubuat pada para nabi Yahudi. Matius menggambarkan secara detail silsilah turun-temurun dari Daud sampai kepada Yesus. Ia menggunakan tata bahasa dan istilah yang dipahami oleh orang Yahudi. Kasih dan keprihatinan Matius pada kaumnya sendiri bisa kita lihat secara jelas dari cara ia mengisahkannya. Ayat kunci Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Matius 6 ayat 9-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 27:31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rangkuman. Matius telah menuliskan silsilah keluarga kelahiran dari masa muda Kristus melalui 2 pasal pertama. Dari sana kitab ini menjelaskan pelayanan Yesus.
Ajaran Kristus dikelompokkan berdasarkan tema seperti khotbah di bukit dituliskan pasal 5-7, pasal 10 mengenai pengutusan dan tujuan para rasul dipanggil. Pasal 13 merupakan kumpulan perumpamaan, pasal 18 mengenai gereja, pasal 23 berbicara mengenai kemunafikan dan peristiwa di masa depan. Pasal 21-27 terkait dengan penangkapan, penganiayaan, pembunuhan Yesus, dan padanya mengenai kebangkitan dan amanat agung. Hubungan, karena Matius ingin menyatakan Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias Israel, ia mengutip Perjanjian Lama lebih dari ketiga Injil lainnya. Matius mengutip lebih dari 60 kali nubuatan dalam Perjanjian Lama dan mengaitkan penggenapannya dengan Yesus. Ia memulai Injilnya dengan menuliskan silsilah keluarga Yesus. Dengan memulainya dari Abraham, leluhur bangsa Yahudi, Matius banyak mengutip tulisan para nabi dan sering menggunakan ungkapan, "Demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi." Ayat-ayat ini merujuk kepada nubuatan Perjanjian Lama dan kelahirannya dari seorang pahlawan. Seorang pahlawan Yesaya 7:14 di Bethlehem. Mika 5 ayat 2, kembalinya dari Mesir setelah kematian Herodes. Hosea 11 ayat 1. Pelayanannya kepada orang non-Yahudi. Yesaya 9 ayat 1 dan 2, 60 ayat 1-3. Mujizat pemulihan atas tubuh jasmani dan rohani. Yesaya 5:3 ayat 4. Perumpamaan yang ia gunakan, Mazmur 78 ayat 2, dan kedatangannya dengan mulia ke Yerusalem, Sakaria 9 ayat 9. Injil Matius, praktek Injil Matius merupakan tulisan yang sangat baik dalam memperkenalkan inti ajaran Kristen. Rangkuman yang ditulis dengan logika dan sistematis yang rapih mempermudah seseorang mencari ulasan dari berbagai topik Matius yang sangat tepat dan memposisikan Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Orang Yahudi menjadi segmen utama pembaca yang dituju Matius. Banyak di antara mereka, baik golongan Farisi maupun Saduki, bersikeras menolak Yesus sebagai Mesias. Meskipun mereka sudah menghabiskan beratus-ratus tahun membaca dan mempelajari Perjanjian Baru, mata mereka tertutup kepada kebenaran Kristus. Yesus menegur kekerasan hati dan ketidaksabaran mereka. Atas Dia seharusnya mereka yang nantikan. Mereka menginginkan seorang Mesias menurut pemahaman mereka, seseorang yang memenuhi kriteria mereka dan melakukan apa yang mereka harapkan. Betapa seringnya kita mencari Allah berdasarkan kriteria pribadi kita, bukankah sering kali kita menolaknya karena mengharapkan atribut yang kita inginkan darinya, atribut yang membuat kita nyaman, kasih, belas kasihan, dan anugerahnya, dan menolak atribut yang tidak kita sukai, murka dan keadilannya. Sahabat cinta Alkitab, demikianlah tentang Injil Matius. Silakan diulangi, didengar berulang-ulang agar kita paham apa tujuan kitab Matius ditulis dan untuk siapa, dan apa firman yang diucapkan oleh Tuhan melalui Injil Matius untuk kita lakukan. Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu nanti dalam kitab yang kedua, Markus. Shalom.